tambang sudah berubah jalan dan akan kita konsisten terus kita laksanakan penutupan di berbagai tempat dan Pak Kapoldanya relatif tegas. Seminggu yang lalu kita tutup tambang yang ada di Tasik dan mungkin dalam waktu dekat kita lagi memproses pidana penambangan di Tasik. Jadi sudah banyak langkah yang kita lakukan. Dan peristiwa ini peringatannya menurut keterangan Kepala SDM-nya juga baru kan sudah beberapa kali diingatkan oleh Pemprov Jawa. Satu yang ini kan korban mungkin saja ini kepala keluarga. Ya. Banyak keluarga yang terdampak. Oke. Bagaimana dari Pemprov? Yang pertama bahwa korban ini bukan hanya pegawai, tetapi ada pedagang asongan kayak barusan punya anak tiga. Terus kemudian juga ada mungkin sopir, mungkin. Maka keluarga-keluarga yang ditinggalkan karena peristiwa musibah ini kami menanggung biaya hidup untuk anak. Kemudian juga kami sudah menyiapkan santunan untuk keluarga. Tetapi juga saya meminta pada pengelola tambang untuk segera melakukan langkah-langkah penanganan sosial terhadap mereka yang menjadi korban. Kan tambang di sini untungnya sudah banyak. Kan harus ada sikap untuk memberikan bantuan dan tanggung jawab terhadap korban. Sebagai yayasan bagaimana tanggung jawabannya Pak? Ada Penanganan atau seperti apa? Kalau saya sih mengatakan, karena saya 3 tahun yang lalu sudah ke sini, tambang ini tidak memenuhi syarat sebagai pengelola tambang. Karena 3 tahun yang lalu saya sudah datang ke sini dan saya sudah menyatakan waktu itu tambangnya mohon ditutup. Tapi masih berjalan Pak tetap. Saya kan waktu itu belum jadi apa-apa. Gitu loh. Pak terkait penambangannya tidak safety ya Pak? Terkait sungai yang tercemar ini gimana Pak? Ya itu Pak, limbah itu Ya Pak. begini, kan aspek pidananya nanti biar Polda yang menentukan. Pidananya selain dilanggarnya standarisasi juga misalnya aspek pencemaran. Kemudian kan ini yayasan Kopontren. Benarkah yayasan Kopontren ini benar-benar digunakan untuk kepentingan pondok pesantren atau tidak? Atau hanya menggunakan baju Kopontren saja? Biarkanlah itu penyidik yang melakukan pendalaman terhadap itu. Tugas saya hari ini adalah satu, bersama-sama tim Basarnas untuk melakukan pencarian korban sehingga bisa ditemukan lagi. Yang kedua, memberikan tanggungan terhadap keluarga yang ditinggalkan dari sisi aspek sosialnya. Kemudian yang ketiga, mendorong agar perizinannya tidak dibuka lagi dan itu sudah dilakukan. Yang keempat, melakukan recovery lingkungan termasuk mencari pidana lingkungannya apabila teman-teman. Kang, artinya ini setelah adanya kejadian ini seluruh aktivitas tambang di Gunung Kuda akan ditutup? Semuanya sudah tadi malam sudah ditutup. Berarti Dan permanen tidak atau akan gimana? ada lagi ya? Tidak akan saya buka lagi. Berarti permanen? Ya sudah, saya tidak akan saya buka lagi. Pak Bu, untuk terkait pemulihan kondisi sungai yang akhirnya menyebabkan para petani Ya itu akan kita recovery ya, karena kan PR kita terhadap kerusakan lingkungan di Jawa Barat banyak. Dan tindakan kita ini kan kadang-kadang berhadapan dengan masyarakat itu sendiri yang menginginkan tambang itu. Tetapi bagi saya hari ini saya lebih memilih konservasi, pengelolaan lingkungan, penyelamatan lingkungan daripada sekedar itu. Pak, dampak kerusakan sudah berapa hektar per sini kawasan penambangan di 3 yayasan? Ini kan yayasannya 30 hektar sebetulnya. 30 hektar. Ya kita setelah ini juga kita akan manggil perhutani. Ini kan perhutani ini banyak sekali areal-areal hutan yang berubah menjadi areal tambang. Padahal kan perhutani ini adalah perusahaan pengelola hutan, bukan pengelolaan pengusaha tambang. Ini kan lagi-lagi dulu perkebunan itu menjadi PT sewa tanah, nah sekarang perhutani menjadi PT sewa lahan untuk pertambangan. Nah ini perusahaan yang BUMN yang aneh-aneh ini segera memperbaiki diri. Ini dosa ini. Pak, berarti sebelumnya ini lahan perhutani Pak? Ini perhutani Pak. Saya panggil perhutaninya dan paling utama tata ruang. Saya minta Pemda Kabupaten Cirebon untuk segera melakukan perubahan tata ruang, dikembalikan kembali tata ruang ini menjadi kawasan hijau, bukan kawasan pertambangan. Kang, tapi mulai hari ini fokus dengan alam dan lingkungan. Iya. Apakah nantinya juga tidak hanya tempat ini yang akan ditindak, tapi juga tempat-tempat lain? Saya kan sudah sampaikan, sudah berapa ratus di Jawa Barat tambang yang saya tutup, dan saya akan konsisten pada sikap itu, termasuk kebijakan saya misalnya kebijakan pembangunan berbasis bambu. Itu kan sesungguhnya saya lagi mengamankan Jawa Barat dari eksploitasi sumber daya alam. Nah, iya waktu itu kan karena kan waktu izinnya kan sampai 2025. Dari sisi aspek kewenangan kan saya tidak boleh putus izin di tengah. Terus kalau sekarang kan ada musibah, ya izinnya langsung dicabut. Ya gimana mau jadi wisata, tempatnya masih harus di recovery. Ini harus recovery total dulu sehingga aman untuk lingkungan. Kalau sudah aman untuk lingkungan, baru kita kembangkan wisata. Ya. Oke, siap. Makasih Pak Gubernur. Makasih Pak Gubernur. Ya. Awas becek. Tadi ada pernyataan yang disampaikan oleh
Panggil, panggil. Kita minta. Apa lagi? Tadi malam sudah dicabut dan bahkan tembusan pencabutannya tiga lembaga ya, yang satu namanya Koperasi Pesantren Al Azhariyah, ya, kedua lagi yayasan, tiga-tiganya sudah kita cabut. Pak, ini untuk para korban sendiri nanti Oke, anak-anaknya saya tanggung biaya pendidikannya sampai selesai SMA, bila perlu sampai perguruan tinggi. Pemprov menanggung mereka. Kehidupan keluarga yang ditinggalkan kita akan jamin sampai mereka kembali normal, misalnya punya suami lagi atau anak-anaknya punya kemampuan untuk membiayai keluarganya. Jadi kalau recovery sosial saya pikir nggak ada problem, tetapi kan nyawa nggak bisa ditukerin dengan recovery sosial. Tetapi yang paling penting adalah pengelola tambang harus bertanggung jawab terhadap seluruh peristiwa ini, baik kerusakan lingkungan maupun hilangnya nyawa orang. Dan nyawa orang yang hilang itu kan bukan hanya persoalan, dan ini bukan satu, jumlahnya sangat banyak. Untuk itu penambang harus bertanggung jawab terhadap peristiwa ini. Karena peringatannya sudah dilakukan. Saya sendiri secara pribadi dulu sebelum menjadi gubernur sudah datang ke sini. Dan saya meminta langsung untuk dihentikan. Karena menurut saya waktu itu kok nggak memenuhi standarisasi pengelolaan tambang yang memiliki basic K3. Dan ini memang kayaknya juga tidak punya inspektur tambang, tidak punya pengawas tambang, dan tidak punya ahli tambang gitu loh. Mungkin kalau tambang plastik mereka punya. Iya kan Pak, ini izin masih dengan sampai nanti November. Oktober. Sampai Oktober. Namun memang SOP-nya seperti itu ya, yang menyalahi aturan. Iya kalau gini aja kan sudah menimbulkan problem. Ya kalau sudah problem ya cabut. Resiko yang saya cabut mereka gugatan PT UN. Ya nggak apa-apa, itu resiko saya. Pak, biar kejadian ini tidak terulang lagi, Pak, ini apa perlu yang ditekankan? Pokoknya begini saja, Des. Sejak saya memimpin, kan saya sudah mengeluarkan surat edaran larangan alih fungsi lahan, itu pertama kan. Kemudian yang kedua, meminta kepada SDM dan Dinas Lingkungan Hidup melakukan moratorium terhadap izin pertambangan. Yang ketiga, kita sudah menutup ratusan tambang ilegal dan Polda Jabar sudah memproses pidana beberapa tambang ilegal. Dan yang berikutnya adalah moratorium tidak ada lagi perpanjangan izin pertambangan di Jawa Barat. Itu. Cukup kan? Cukup. Ada yang lebih tegas dari ini ditanya? Oke? Kasih. Beres kalau keluarganya tanggung jawab saya. Kasih Pak. Ben, lu belakang gua. Mana? Ya, rumahnya mana rumahnya? Cikeduk yang tadi ya. Sekarang ada di rumah. Siap. Ya, Bu. Terima kasih ya. Pak, kita terkait penegasan penutupan terkait dengan tambang ini. Ya. Penegasan. Ya, penegasan aja ketiga izin tambang yang dikelola oleh Koperasi Pondok Pesantren bukan, Koperasi Pondok Pesantren Al Azhariyah sudah dicabut sejak tadi malam dan tembusan pencabutannya sudah saya sampaikan ke Pak Kapolda sebagai bahan penyelidikan dan penyidikan. Yang kedua, meminta kepada pemerintah Kabupaten Cirebon untuk melakukan perubahan tata ruang. Wilayah ini untuk dirubah bukan areal penambangan, tapi areal kawasan hijau. Dan kemudian yang ketiga, meminta Perhutani untuk mencabut ASO-nya, kerjasama penambangan. Bukan hanya di sini, di seluruh provinsi Jawa Barat saya minta Perhutani mencabut seluruh kerjasama penambangan dan selanjutnya dikembalikan kembali menjadi kawasan hutan. Ya. Oke. Ya. Sip. Ya, terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.